Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok John Austin. Di sini kami akan memaparkan teori dari positivisme yang dikemukakan oleh John Austin. Sebelum kelompok kita memaparkan tentang teori positivisme, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Uza Zukrub Aburuni Rinaldi. Selanjutnya ada Andre Rifki, ada Muhammad Gibari Septianto, dan Dani. Oke, di sini saya akan memaparkan latar belakangnya dulu. Latar belakangnya ialah di dalam tata hukum negara tampak dalam teori positivisme, khususnya John Austin 1790 sampai 1859 dengan analytical legal positivist John Austin yang dikenal sebagai the founding father of legal positivism. Bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah dan ada pada umumnya orang menaatinya perintah-perintah pemerintah. Menurut Austin, bahwa menginginkan hadirnya sebuah hukum diperlukan beberapa unsur, yaitu seorang penguasa, suatu perintah, kewajiban untuk menaati, dan terdapat sanksi bila tidak ada yang menjalankannya. Berdasarkan pemikiran dari John Austin, pada hakikatnya teori positivisme, hukum memandang bahwa hukum adalah undang-undang. Dilihat dari isinya, hukum adalah perintah dari penguasa. Maka terdapat otoritas penguasa yang membentuk undang-undang. Dalam teori ini, keadilan bukanlah unsur dalam hukum. Keadilan dipandang sebagai unsur regulatif, bukan unsur konstitutif. Hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan tetap disebut hukum, walaupun merupakan hukum yang buruk. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, timbullah suatu permasalahan hukum. Sebab pandangan positivisme terlalu mengedepankan legal formal dan kepastian hukum, dengan mengesampingkan keadilan substantif dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. Bagaimanakah kritik terhadap teori positivisme itu untuk memenuhi keadilan substantif? Ini kelok belum. Nah, kalau Fuck lah. Kemudian lanjut ke dalam pembahasan teori positivisme John Austin. Pembicaraan positivisme dalam hukum tidak bisa dilepaskan dari nama John Austin. Seorang ahli hukum dari Inggris, John Austin sangat dikenal sebagai pembangun teori hukum positif. Bahkan, John Austin adalah ahli hukum yang pertama kali memperkenalkan positivisme hukum. Pemikiran hukumnya yang sangat terkenal adalah bahwa yang disebut sebagai hukum yang berlaku atau biasa disebut hukum positif harus dipisahkan dari moral dengan mendasarkan pada keyakinan tentang filsafat positivisme. John Austin menyatakan bahwa yang disebut hukum positif harus mengandung 3 karakter, yaitu pertama, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Kedua, perintah tersebut disertai ancaman atau sanksi. Ketiga, otoritas tersebut tidak tunduk pada siapapun, tetapi ditaati masyarakat. Kemudian selanjutnya pemikiran-pemikirannya terkumpul dalam bukunya The Province of Jurisprudence Determined yang diterbitkan pada tahun 1832. Menurut pendapatnya, jurisprudence atau yang disebut dengan ilmu hukum memiliki 2 tujuan penting, yaitu yang pertama adalah analytical jurisprudence dan yang kedua adalah normative jurisprudence. Dalam konteks analytical jurisprudence, tugas utama ilmu hukum adalah melakukan analisis tentang konsep-konsep dasar hukum dan struktur hukum, seperti apakah hukum itu, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban hukum. Dalam konteks normatif jurisprudence, tugas ilmu hukum adalah menganalisis apakah yang menjadi dasar keabsahan sesuatu itu disebut sebagai hukum. Analisis dalam analytical jurisprudence dan normative jurisprudence dilandaskan pada keyakinan akan kebenaran filsafat positivisme. Inilah kemudian kita bisa memahami pandangan John Austin tentang keberadaan hukum alam.
natural law. Bagi John Austin, hukum alam bukanlah hukum, tetapi sekedar a set of morality, sesuatu yang sifatnya berada di luar otoritas manusia. Bagi John Austin, sesuatu bisa disebut hukum manakala hukum tersebut bersumber dari otoritas yang sifatnya empirik, yang secara faktual mempunyai kewenangan membuat hukum. Dengan kata lain, bagi John Austin, hukum itu menjadi sah kalau hukum itu dikeluarkan oleh otoritas empirik yang mempunyai kewenangan untuk itu. Pemikiran-pemikiran John Austin bukanlah pemikiran yang bebas dan dari kritik dan tanggapan oleh ahli-ahli hukum lainnya, seperti Hans Kelsen maupun H.L.A. Hart. Menurut Hans Kelsen, sanksi hukum dalam terminologi John Austin memang penting, tetapi bukan segala-galanya, sebab tidak semua cabang hukum menuntut keberadaan sanksi. Ya, kemudian penerapan teori positivisme dalam hukum Indonesia. Sumbangan Austin yang paling penting dalam teori hukum positivisme adalah digantinya perintah yang berdaulat, yakni negara bagi tiap-tiap cita keadilan dalam definisi hukum. Austin mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa di atasnya. Pada dasarnya terjadi pemisahan di dalam hukum, yaitu keadilan dan pengaturan mengenai baik dan buruk dengan dasar kekuasaan yang tinggi. Menurut Austin, hukum terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya. Yang pertama ada hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk manusia atau hukum Tuhan, dan yang kedua ada undang-undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia atau hukum manusia. Hukum manusia dapat dibagi ke dalam yang pertama ada undang-undang yang disebut hukum yang sebenarnya atau positive law, yaitu undang-undang yang diadakan oleh kekuasaan politik untuk orang-orang politis yang merupakan bawahannya, dan undang-undang yang disebut hukum yang tidak sebenarnya adalah undang-undang yang tidak diadakan langsung atau tidak langsung oleh kekuasaan politik. Dalam tradisi hukum civil law, peran pemerintah dan parlemen dominan dalam pembentukan hukum berupa peraturan perundang-undangan tertulis, dan positivisme hukum memberi pemahaman pada hakim bahwa hukum semata-mata hanya berurusan dengan norma-norma. Maka di sini kerja hukum dan hakim yang menurut doktrinnya disyaratkan netral dan tidak boleh memihak itu dalam kenyataannya sering berefek membiarkan terjadi berbagai kesenjangan yang memperlihatkan betapa yang satu memperoleh lebih, sedangkan yang lain yang umumnya jumlahnya justru massal memperoleh kurang. Tengok saja misalnya apa yang pernah terjadi di negeri ini selama ini, tak kala undang-undang perburuhan dibuat oleh anggota-anggota DPR yang amat didominasi oleh suara-suara konglomerat dan garis miring atau oleh para pejabat eksekutif ataupun legislatif yang membuka diri pada lobi-lobi para investor, namun acap kali menutup diri dari tuntutan-tuntutan para buruh miskin. Kesimpulan yang dari tadi kelompok kami sampaikan yaitu yang pertama adalah dalam terminologi John Austin, hukum yang dibuat oleh otoritas yang tertinggi dengan sendirinya harus dapat diterima sebagai hukum yang berlaku ditaati masyarakat, menjangkau siapapun tanpa kecuali. Tesis inilah yang menjadi landasan positivisme hukum. Dalam semangat dan iklim positivisme inilah John Austin memperkenalkan teori hukumnya. Dan yang kedua ada dilihat dari optik Pancasila, maka jelas bahwa bagi bangsa Indonesia, hukum-hukum berfungsi sebagai alat yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di samping itu, mengenai teori positivisme dengan hukum Indonesia memiliki relevansi dalam tujuannya. Dikarenakan teori hukum positivisme adalah digantinya perintah yang berdaulat, yakni negara bagi tiap-tiap cita keadilan dalam definisi hukum. Austin mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa di atasnya. Selanjutnya, saya di sini akan membacakan saran. Yang pertama, dalam pembentukan hukum harus mendasar pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam satuan-satuan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar falsafah bangsa yaitu Pancasila, sehingga dapat tercipta hukum responsif maupun hukum progresif. Yang kedua, doktrin kepastian hukum perlu diubah ke dalam doktrin keadilan dan kemanfaatan, sehingga keadilan substantif dan keadilan sosial dapat tercapai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.